Oke, halo guys. Ketemu lagi sama saya, Kurnia Bijasana di Evolution Trading Indonesia. Oke, kali ini saya akan bahas tentang Bitcoin agak mendalam. Dan saya akan coba untuk bahas analisa sebuah aset itu nggak langsung banyak ya, tapi mungkin satu, tapi lebih cukup mendalam gitu. Karena nanti saya akan mulai melakukan DCA dari akhir mungkin dari akhir tahun ini ya di kuartal 4 tahun ini dan saya akan coba membagikan atau sharing apa sih alasan saya DCA koin ini, apa sih alasan saya kenapa DCA-nya segini dan segala macam. Nah, untuk pembukaannya mungkin di sini saya akan mulai dari pembahasan Bitcoin dulu ya. Eh, dan kira-kira kita bisa expect kayak gimana sih untuk Bitcoin gitu. Seperti biasa disclaimer on dan ini analisa yang berdasarkan dengan ya pengamatan saya yang nggak profesional banget sih gitu ya. Oke, di sini judulnya adalah Bitcoin, skenario, narasi, dan bull market berikutnya. Oke, saya udah siapin ini presentasinya. Kita akan mencoba kira-kira skenario nanti di masa depan seperti apa, terus bentuknya kayak gimana, gitu ya. Nah, mungkin di video sebelumnya saya pernah bahas, tapi ini akan lebih lebih detail lagi dan lebih clear mungkin ya. Jadi kalau ingat di tahun 2017 di sini, ini saya kasih judul Institution Enter Retail Reg. Kenapa? Karena di tahun 2017, di akhir 2017 di sini, ini mulai apa namanya bear marketnya ya. Dan kalau kita lihat di sini ada kemiripan, tapi nanti untuk cocok logi kita kita simpan buat nanti dulu. Ini ada kemiripan di sini dengan yang sekarang ya. Nanti akan saya bahas. Jadi intinya Bitcoin itu bull run sampai akhir 2017. Terus kalau mau dilihat, nah CME atau Chicago Mercantile Index intinya pasar yang buat futures lah atau derivatif gitu ya. Dia mau nge-launch Bitcoin CME Futures yang mana sampai sekarang teman-teman bakal masih nyoba masih masih memanfaatkan teknik trading pakai CME gap ya sampai sekarang. Itu awalnya dari situ kurang lebih. Jadi dia 2017 Desember tanggal 17 CME launch Bitcoin Futures. Nah, ini Desember 2018 ya, beda 1-2 hari sama aja lah. Jadi begitu di Bitcoin Futures itu diluncurkan, turun Bitcoin. Mulai bear market nih, dari ini awal 2018, akhir 2017, sampai puncaknya 2019. Ya, setahunan lah ya, setahun gitu. Terus setahun lagi masih ngetes, baru 2020 dia mulai bull market lagi. Jadi ini saya bilang decline and bear market sampai 2020-an karena di sini kan sempat ada ya masalah COVID itu ya, baru dia naik lagi. Terus ya sampai sekarang. Jadi di sini intinya adalah institusi masuk retail reg. Jadi saya bisa bilang mungkin dari awal-awal sebelum ini ya anggap aja area sini ya. Ini adalah retail yang main. Sorry pointernya agak aneh. Retail. Lalu di sini institusi. Nah, institusi masuk pasti di dalam tanda kutip ya ini duitnya banyak orang ya. Entitas yang duitnya banyak dia mau apa namanya mencoba untuk dia pasti pengen untuk dapat harga paling the best ya. Makanya mungkin the bestnya bagi mereka itu di sini ya di 3.000 4.000-an lah kayak gitu. Nah ini akhirnya retail jadi reg, institusi masuk retail reg, terus ya nunggu. Nah baru di sini ada yang namanya saya ngasih nama institusional FOMO di sekitaran sini. Itu adalah saat dimana lebih banyak lagi institusi yang masuk ke kripto gitu. Jadi ini ada satu institusi yang masuk masuk mungkin sebelum-sebelumnya udah ada, tapi ini masuk yang gede dan terkenal gitu ya. Institusi masuk bear market, mulai bear market ini selesai, ada yang namanya institusional FOMO. Di sini banyak banget institusi. Ya baik itu institusi yang memang apa namanya manajemen aset atau korporasi besar kayak Tesla gitu ya kayak gitu institusional FOMO terus dia naik. Nah sekarang eh, terus dia bull market dan sekarang mulai turun udah turun. Nah berikutnya baru di sini saya ngasih skenario berikutnya adalah
countries enter, institution reg. Negara masuk, institusi reg. Nah, di sini yang jelas El Salvador masuk ya. Dan mungkin negara lainnya yang antara saya miss beritanya atau saya nggak tahu atau misalkan beritanya terlalu kecil atau mereka terlalu sembunyi-sembunyi. September 2021, El Salvador menjadi negara yang mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender. Tanggalnya mungkin nggak sesuai atau gimana atau nggak pas, tapi ya udah intinya gitu aja. September di sini ya. Di sini El Salvador masuk jadi negara yang apa namanya mengadopsi Bitcoin, lalu turun. Nah, di sini saya mau lihat, mau bilang di sini polanya mirip banget ya. Ini dari sini turun, tek 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 tek. Ini juga sama mirip mirip ya. Tek ya. Jadi mungkin nanti kita akan melihat naik lalu kecil-kecil turun terus baru apa namanya turun besar lagi. Tapi itu nanti masalah teknikal kita bahas nanti. Tapi intinya El Salvador itu sudah masuk. Lalu banyak institusi reg. Ya kemarin kita udah tahu ya 3AC, Bubble, whatever lah. Jadi institusi reg di sini. Nah, baru nanti ini mungkin sideways dan turun sampai lama, baru nanti kita akan menemukan namanya country FOMO mungkin ya, country FOMO. Jadi kalau kita bandingin di sini, jadi retail, reg, institusi masuk gitu ya, institusi masuk. Ini barengan ya, retail reg, institusi masuk kurang lebih ya. Terus institusi FOMO, udah. Lalu country masuk, institusi reg. Nanti akan ada saat di mana country reg dan yang lain akan masuk. Jadi kurang lebih kalau saya lihat polanya kayak gitu. Misalkan institusi reg, ya udah nanti ya ini konsolidasi atau apalah segala macam gitu. Oke. Nah, di sini makanya saya bilang bull run berikutnya mungkin akan di fuel ya atau di bahan bakarnya adalah entitas yang lebih besar. Nah, ya mungkin yang lebih besar dari sekedar El Salvador gitu loh. Mungkin negara yang gede banget. Kita bicara level Cina, Amerika Serikat atau mungkin Eropa sebagai satu negara ya, European Union gitu. Misalkan kayak gitu. Atau bank sentral yang ada di Amerika atau tiap negara yang benar-benar gede gitu loh. Atau IMF, International Monetary Fund. Itu kan mungkin kalau kita sedikit perhatian udah banyak ya dalam tanda kutip campur tangan IMF dalam nasib sebuah negara. Ya mungkin dia bisa apa namanya levelnya udah bisa mempengaruhi negara. Mungkin itu IMF atau mungkin elit global lainnya gitu. Jadi kalau kita lihat kan di sini retail kalah sama institusi gitu kan. Institusi kalah sama negara kalah sama orang-orang yang ini gitu. Ya, ya kita masih belum tahu ini apa ya, mungkin nanti akan ketahuan. Cuman ada indikasi-indikasi bahwa ya ini akan mulai bank ya, maksudnya bank baik itu bank swasta ataupun bank sentral, tapi semuanya bisa jadi sebagai dalam tanda kutip kelompok entitas yang serupa gitu. Bank dan nanti bank yang nyambung-nyambungnya ke sini lagi IMF gitu kayak gitu. Ya di sini terakhir ini tinggal Google aja cerita pertanyaan yang sama dengan ini. Nah di sini ada ya Deutsche Bank, ini banknya Deutsche itu apa? Jerman ya. Wells Fargo, Citigroup, Capital One, Barclays dan segala macam, Bank of America dan segala macam beli mereka. Entah dalam bentuk apapun ya, entah itu dalam beli Bitcoinnya secara fisik, entah menawarkan apa namanya jasa layanan investasi bagi nasabahnya untuk Bitcoin atau segala macamnya. Terus ya ini kalau nanya lagi ada beberapa bank yang berinvestasi di kripto ini artikel 14 Juni 2022 ada 23 bank. Jadi kalau kita lihat lagi berkaca sama yang di sini institusional masuk, retail reg, dan di sini kan mulai ada institusi-institusi yang tersembunyi yang dikit-dikit yang mulai masuk ya selama bear market 2018 mulai ada lah berita kecil-kecilan kayak gitu. Baru pas 2019-2020 mulai ada institusional FOMO, alias mereka mulai oh iya masuk besar-besaran. Mungkin di sini juga gitu. Jadi country masuk, country
atau negara, ya mungkin baru negara-negara kecil. Kalau nggak salah kemarin kan El Salvador sama ada lagi ya, saya lupa beritanya. Itu, terus institusi REC ya mungkin kedepannya mulai pelan-pelan country mulai masuk di sini pelan-pelan. Kalau itu kejadian berarti skenario yang saya perkirakan terjadi beneran gitu ya. Dan apa yang mendukung dari sini, mungkin kalau saya lihat inflasi dan krisis dan segala macamnya ya, itu bisa mendukung negara untuk dalam tanda kutip masuk ke aset alternatif lainnya gitu. Ya salah satunya Bitcoin. Mungkin yang lain juga bisa, tapi Bitcoin jadi pilihan dan itu akan mendrive apa namanya demand ya gitu. Begitu country udah masuk, nanti ada country FOMO, baru para elit global yang di sini masuk kayak gitu. Jadi country masuk bull run, udah bull run gede, mulai nih elit global dalam tanda kutip masuk dan country mulai rek, mungkin kayak gitu. Dan ini kita masih mikir 4-5 tahun lagi mungkin sampai yang big apa namanya si elit global ini masuk kayak gitu. Dan ini baru dikit yang masuk ya baru pelan-pelan gitu. Negara pun baru dikit-dikit gitu. Seperti itu. Terus, oke itu untuk jangka panjangnya, secara sedikit fundamental ya. Mungkin kita akan ke ini ya, ke ide untuk trading. eh, Mulai dari DCA untuk jangka panjang, untuk swing trading dan mungkin day trading kalau misalkan mau dicoba juga. Oke, saya akan ganti ke trading view dulu. Bentar ya, saya ke trading view. Nah, di sini saya punya Bitcoin dolar 1 bulan Bitstamp. Nanti pas satu yang udah mulai itu saya pakai yang platform lain ya, baik itu Binance atau yang lain. Karena ini Bitstamp datanya paling lama kalau saya lihat dari sini ya, gitu ya. Oke, atau actually saya berubah pikiran gimana kalau kita lihat dari BTC pakai USDT aja, USDT Binance, karena volumenya paling besar dan yang mau saya bahas juga yang di sini aja. Oke, gitu aja. Kita mulai dari saya lihat di ini time frame 1 bulan ya. Lalu kemarin di video kemarin saya udah bilang mungkin 13.000 atau 10.000 itu bisa tercapai. Ini saya kasih alasannya lagi mungkin secara teknikal ya. Sorry, garis horizontal aja. Ini adalah closing 1 bulan pada saat ATH. Terus dia sempat weak di sini, lalu dia jebol. Ya, kita mungkin akan retest daerah sini ya, gitu. Lalu di sini ada weeknya, week ATH di 20 ribuan. Jadi dua level ini adalah dua level yang sekarang krusial yang harus kita apa namanya kita pantau terus gitu. Di sini mungkin kalau mau ditambahin, ini di sini ada level support closing yang penting di sini 34 sampai 35 ribu anggap aja di situ. Lalu weeknya di bawah, weeknya mungkin saya akan ambil sekitaran sini, di sinilah ya, anggap aja 30 ribu lah sekitaran sini. Nah ini mungkin saya kasih putus-putus aja dulu karena saya fokusnya di mana namanya di support. Kenapa? Ya bisa aja naik, cuman sekarang kayaknya momentumnya masih jelek ya. Oke, terus kita ganti ke 1 minggu. Nah, ini pasnya di sini, lalu ke sini, dan di 1 minggu ini sebenarnya ngebuat sebuah range ya. Ini saya bikin pakai sinar horizontal di sini untuk mengakomodir yang ini nih, yang merah besar ini, akomodir itu di situ. Ke bawahnya mungkin garisnya akan bertabrakan dengan garis putih ini, tapi jadi ya udah nanti kita lihat dulu. Nah, pertanyaannya adalah mau DCA di mana? Ini kita ngomongin DCA dulu ya, bukan trading ya. Saya lihat kayak gini, so masih ada kemungkinan dia mungkin akan naik ke sini lalu turun gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya DCA di mana, kita bisa mulai DCA dari sekarang di sekitaran 20 ribuan gitu. Oke, jadi mungkin ini saya tulis di sini DCA di mana. DCA itu dollar cost averaging ya, atau mungkin kita giniin cicil. Nah, gitu ya. Yang pertama 20 ribu. Gini aja deh 20K biar gampang. SD. Nah, ini mungkin hati-hati masih kecil dulu aja, kecil. Nanti
nanti saya akan bikin lagi saat saya benar-benar melakukan DCA-nya, mungkin akan live DCA atau live invest gitu ya. Untuk sekarang masih kita bahas technical analysisnya dulu. Itu. Yang kedua, 13 sampai 14 k USD. Ini kecil juga. Terus yang ketiga ya 10K dan di bawahnya. Ini baru gede gitu. Sorry, ini kecil sampai medium. Gambarannya gini. Eh, ini contoh aja ya. Contoh punya duit eh, 100 juta misalkan. Yang di 20K USD, ini contoh aja ya. Nanti dipikirin sendiri. Ini mungkin di 5 sampai 10 juta. Terus yang di 13 sampai 14 k USD ini eh, mungkin bisa antara 5 sampai 25 juta gitu. Nah, yang ketiga yang 10K dan di bawahnya 10K dan ke bawah pokoknya gini, tiap turun kalau saya mungkin bakal gitu, tiap turun 2.000 gitu akan nambah 10 juta. Jadi maksudnya gimana? Jadi di 10.000, jadi pas di 10K, ini masih sama yang 25. Misalkan 5 sampai 25 juta gitu. Anggap aja 25 deh, 25 juta. Gitu. Nanti di bawahnya ada, misalkan ini ceritanya, dia turun ke 7K, 10 juta gitu. Jadi kalau di sini kan akan ada sisa berarti kalau dia sampai 10K ada sisa berarti itu misalkan 10 tambah 25 35 35 tambah 25 6 berapa tuh 60 masih ada sisa 40 juta ini nanti buat yang lain gitu kalau cuma sampai eh, misalkan cuma sampai 13K ya maka misalkan 10 tambah 25 35 masih ada nyisa 65 juta kalau sampai sorry bukan 7K nih cap 2000 kan ini 8K sorry sampai 8K bisa ditambah 10 juta berarti nyisa 30 juta sisa 30 juta nah ini sisa ini sama dengan buat reserve karena mau nggak mau akan selalu ada kesempatan untuk beli lagi gitu ini kayak gini ya ini untuk DCA gitu jadi tanda-tanda tadi beberapa tempat udah saya tandain kita ini ya kita atur ini 10.000 di sini sekitaran sini 10.000 lalu di bawahnya ya udah di bawahnya pokoknya beli lebih agresif aja gitu kalau Bitcoinnya lama di bawah 10.000 ya saya akan beli terus gitu aja seperti itu oke nah kita udah mapping gitu ya jadi ini udah saya kasih nih di sini ini saya kasih tanda ya untuk teks DCA kecil nanti kalau misalkan dari sini ternyata naik sampai agak jauh ya bisa terserah bisa di take profit dikit atau enggak gitu ini DCA kecil sampai medium gitu di sini 10.000 DCA agak besar di bawah ini borong aja ini yang akan saya lakukan kayak gitu buat Bitcoin ya jadi ini udah ada saya tandain silahkan kalau mau di post videonya lalu di screenshot untuk harganya ya mungkin nggak akan beda-beda jauh akan beda dikit ya silahkan diatur-atur aja kalau mau limit mau apa gitu gitu oke sekarang kita coba buat trading nah untuk trading ini masih sebenarnya saya agak ekspektasikan dia jebol support ini ya alasannya kenapa jadi ini si berapa nih 20.000 ini kan jadi support ya sorry salah saya tadi mau teks pakai ini ya support gitu kan udah support terus dia apa namanya bikin tren naik kan dari support kan gini gitu kan terus ternyata jebol trennya broken
broken trend line gitu kan. Nah, berarti kalau trend line yang naik udah jebol, kemungkinan trennya akan masih kemudian trennya turun. Kita gambar kayak gini lagi. Nah, ini masih kelihatannya masih valid dan solid ya. Solid down trend gitu. Jadi mungkin saya akan cari posisi short mungkin dengan breakdown trader ya, turun gitu atau breakdown trading gitu. Dari sini kita bisa pasang kalau mau apa swing ya. Ini kalau mau swing kita bisa pakai kecil-kecil aja, jangan banyak-banyak. Sorry, mana sih ini ya? Posisi penjualan misalkan gini sampai sini. Tuh resikonya 8,6-an lah, 9% anggap aja. Jadi ini sampai sini deh, 23. Lumayan, RR 2,52 gitu. Nah, nanti kita bisa apa namanya? Bisa coba bebas. Atau mungkin dia sampai sini. Eh, bebas maksudnya mau mau sampai yang tadi 16 ribuan atau sampai sini dulu deh. Sampai ini. Jadi kita bikin beberapa TP. Nah, gitu ya. Jadi ini TP1 gitu. Ini di sini baru TP2 di sini. Kalau misalkan mau coba gitu, mau short gitu. Mungkin kita bisa cut loss kalau misalkan dia benar-benar break dari garis trend yang ini. Atau ya udah stop lossnya dari sini. Karena ini 8,64%, jadi leverage-nya diatur ya. Bentar, saya kasih teks lagi. Silahkan di screenshot ya. Leverage anggap aja 9% ya, kita giniin 9%, maka pakai 5x akan resiko 45%-an. Sorry, ini gini, leverage karena SL kurang lebih 90%, maka akan resiko 45%-an. Gitu. Jadi kalau masuk dengan 1000 USD, resiko 450 USD hilang. Tapi kemungkinan dapat berapa nih? Ini 32,3. Kemungkinan dapat 32,3 dikali 5. Kemungkinan dapat 150%-an atau sekitar 1.500 USD. Cukup good deal menurut saya. Ini dengan syarat ini ya, garis trend ini nggak ketembus gitu. Ini buat swing tradingnya ya. Ini kita coba cari apakah ada kesempatan di 4 jam atau di mana. Menurut saya masih sama kurang lebih sih. Kita tunggu jebol ini aja turun ke bawah. Jadi strateginya mungkin kalau mau DCA kecil di sini, let's say tadi dikit banget dan sedikit masukin short gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kan jadi lumayan resikonya terjaga ya. Saat yang DCA-nya turun nilainya dari 20.000 ke 17.000 itu kan sekitar 1,5 sorry 15%-an, 15%. Tapi kita dapat kesempatan kalau misalkan sampai sini dari short, misalkan shortnya kali 5 udah dapat naik 75% gitu. Atau kalau yang sampai sini ya 1.500, tapi ya DCA-nya juga akan menurun. Tapi kan yang DCA nggak masalah, kita buat apa namanya masa depan, buat lama gitu. Oke, buat Bitcoin kayak gitu ya. Terus kalau mungkin di day trading atau scalping saya masih belum lihat setup yang bagus, masih kayak gini kurang lebih. Ya udah, kita tunggu sampai bawah ya. Oke, buat Bitcoin itu dulu aja. Kayaknya kalau buat aset yang lain terlalu ini ya, terlalu panjang. Jadi terima kasih sudah menonton dan kalau berasa bermanfaat jangan lupa dibagiin ya. Dan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.